Tadi kaos partai saya belum cerita ya, terakhirnya endingnya itu semua kaos satu bal itu habis. Karena saya dulu tahun 97 walaupun saya termasuk orang PAN, saya nilainya PAN gitu, tapi saya nggak terus bikin kaos PAN yang banyak. Karena tahun 97 partai yang paling pemenang yang masanya paling besar PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TVD. Ya teman-teman, kita kali ini ngebahas tentang jodi ya. Jadi kita masih ngebahas tentang jodi terkait ya hubungannya diskotik dengan warustik dan obong. Nah, sebelumnya saya bahas Yusuf Mansur tentang sedekah yang dikumpulkan di luar negeri dan cita-cita dia melalui VSI yang bakal ngumpulin uang umat ya, bahkan dari masjid-masjid ya, dari tromol-tromol masjid. Nah, teman-teman, ada sebuah video, ini sebuah video lanjutan yang sebelumnya sudah saya bahas sih. Ini terkait pendirian diskotik, terus nanti ada juga pendirian obong, dan kemudian berkaitan dengan warustik. Kenapa saya berkaitan? Nanti saya akan bacakan ya, agar lebih rasional lagi bagaimana kita kaitannya antara diskotik dan warustik ini. Nah, cuma judi ini mendramatisir pembukaan warustik ini seolah-olah dia itu orang bukan kurang mampu ya, orang pas-pasan gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu sebagai referensi videonya teman-teman. Yuk, check it out. Motor. Saya beli sepeda motor, tapi sebenarnya saya nggak beli murni. Karena ketika saya nikah itu saya dikasih motor sama orang tua saya, tapi separuhnya itu masih nyicil. Nah, separuh nyicil ini kembang kepis nih, saya nggak punya uang, nggak nyicil, kadang mau ditarik, begitulah pokoknya ceritanya. Nah, akhirnya dapat uang dari kaos ini saya tutupin di motor itu saya jual. Tahun 2000 saya pindah ke Jogja, istri saya ajak pindah ke Jogja sama anak saya sewa tempat di Demangan. Sampai sekarang masih ada outletnya Warung Stick and Shake di Jalan Cendrawasih nomor 30 Demangan. RRI Gejayan itu ke timur. Itu ada rumah 135 meter, bukan di jalan utama, bukan di jalan Gejayan, tapi di jalan alternatif. Saya pilih di situ karena harga sewanya murah. Dulu nggak disewain tempat itu, tapi karena saya kos di Jogja, saya beraniin datang ke rumah itu. Rumah itu ditulisin terima kos putri. Saya sama istri saya boncengan lewat di situ, ada tulisannya terima kos putri. Saya bilang sama istri saya kuliah arsitek, jadi dikit-dikit tahu gambarannya ini. Kalau rumah ini kita sewa walaupun 135 meter, depannya kita bisa bikin teras, bisa buat jualan, garasi mobilnya bisa buat dapur. Saya udah setting gitu tuh mas, udah kelihatan gitu loh, auranya udah kelihatan. Dan jalan ini jalan alternatif, jadi pikiran saya sewanya pasti gak akan mahal. Oke, masuk ke dalam, terima kos putri, karena itu istri saya masuk. Dia nanya bisa nggak kalau kita sewa semuanya. Ya alhamdulillah, ternyata orangnya ini sewa dan dia mau pindah ke Kalimantan. Jadi ketika saya mau sewa setahun ya senang gitu loh. Jadi cuma setahun aja tuh saya sewa. Uang jual motor cuma bisa buat nyewa 1 tahun. Motor saya Honda Tiger laku 8,5 juta. Udah biker tuh mas saya dulu tuh. Dari dulu saya biker itu. Laku 8,5 juta, yang 7 juta buat sewa tempat di Demangan, yang 1,5 juta saya beli motor lagi. Pinter Mercy tahun 82. Tetap motor punya saya. Mobil nggak apa-apa nggak punya, jadi motor harus punya. Ini buat operasional. Jadi akhirnya saya sewa. Garasi mobilnya buat dapur, di dalam ada 2 kamar buat saya tinggal. Depannya saya terasnya itu saya kasih atap, itu buat jualan. Udah nggak ada modal lagi itu. Artinya saya nggak bisa itu belanja banyak buat renovasi total, nggak bisa. Jadi akhirnya saya cuma bisa gaji tukang itu kalau nggak salah 2 atau 3 orang. Saya ikut nukang di situ. Makanya dulu Warung Stick and Shake yang pelanggan pertama agak kaget kalau melihat mejanya Warung Stick and Shake. Mejanya nggak kotak gini mas, melungker-melungker. Karena yang gergaji saya. Saya dari dulu hobi itu gergaji, motong-motong kayu, bikin kandang burung dara, itu bisa itu saya. Jadi akhirnya ini udah saya kerjain sendiri, tukangnya seadanya. Pokoknya yang penting gimana caranya dengan uang 8,5 juta ini kita bisa buka. Ya udah, kasih teras, kasih atap, bikin meja dulu 5 meja pertama kali buka.
kemudian dapurnya ini kita sulap jadi apa namanya, garasinya kita sulap jadi dapur. Saya sudah nabung kulkas dari usaha sebelum itu. Saya udah beli kulkas, saya udah beli piring, saya udah beli gelas, udah mulai nyalain itu, udah mulai siap buat usaha kuliner. Tahun 2000 pindah semuanya. Konsep Warung Steak and Shake sendiri, Ren, ke dalam aja Ren. Ini ada anak saya. Sini Ren, ke dalam Ren. Nanti pulangnya bareng ayah aja, Mas Didik biar pulang duluan. Duduk di, ya di situ boleh Ren. Jadi dulu belum ada steak yang harganya murah. Kemudian saya sama istri saya, yuk kita jualan steak yang murah, gimana caranya? Mulailah nyoba-nyoba, lihat-lihat, perhatiin gimana caranya supaya bisa jual steak yang murah. Yang kita lihat dulu fried chicken. Saya melihat dulu KFC sudah besar, McD udah ada apa belum? Ya udah ada ya, McD udah ada. Saya lihat fried chicken. Sebenarnya fried chicken ini ayamnya nggak besar-besar banget gitu. Tapi ketika digoreng tepung yang kelihatan tebel, jadi ayamnya kelihatan besar. Wah, akhirnya ketemu saya nih. Ini konsep yang paling pas ini. Supaya saya bisa jualan murah, supaya bisa dijual dengan harga siswa. Ya udah, dagingnya nggak usah gede-gede. Ini resep perusahaan loh Pak, jangan dibocorin ini. Dibungkus tepung supaya kelihatan gede gitu. Akhirnya ya udah ketemu ini. Ketemu akhirnya coba sama istri saya. Nyoba juga karena saya bukan koki. Istri saya juga nggak jago masak, bukan chef dan nggak jago masak. Akhirnya gimana caranya bikin bumbu supaya tepung ini bisa nempel di daging? Belajar lagi. Belajar kita Pak. Ke Gramedia, cari buku gimana caranya bikin steak, nggak ada dulu di Gramedia. Gimana caranya bikin fried chicken? Beli buku eksperimen, nyoba ini, nyoba itu. Wah lama itu trial and errornya. Sampai saya udah buka September aja, itu sticknya masih belum benar itu. Tapi karena saya mantap sama istri saya, pokoknya September ini kita harus buka. Karena semakin lama buka, kontrakannya makin jalan, tambah habis lagi. Akhirnya udahlah, bismillah, buka. Sticknya ketemu, sausnya juga kayak gitu juga. Sausnya belajar dari buku-buku. Oh ini ada brown sauce. Steak, jadi Warung Steak and Shake itu sausnya pakai brown sauce. Coba nih berbagai macam brown sauce, kan ada resep di Gramedia. Coba berbagai macam, mana yang paling pas. Akhirnya ketemu, ini yang paling pas, di mix lagi, ketemu seperti ini. Udah mau buka, bingung lagi namanya apa. Supaya orang nih ngelihatnya nih begitu lewat, ngelihat, ini steak murah. Akhirnya pikir warung, biar kelihatan murah. Warung, tapi kalau cuma warung aja biasa gitu. Makanya saya kasih di tengahnya itu OE, jadi warung. Jadi nyebutnya itu bukan warung steak tapi warung steak ya. Itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, saya akan bacakan ini terkait bisnisnya bapaknya Jody ya. Nah saya gampang aja ya, karena merasa bisnis tak bisa berkembang di Jakarta, pada 1986 ia menutup perusahaan itu. Yang ini artinya bapaknya Jody ya, memilih hijrah ke kota istrinya, Solo. Di kota ini suami Ninik Mulyani ini mencoba mengembangkan bisnis garment dengan memproduksi pakaian wanita. Untuk mendukung, ia pun membuka butik yang diberi nama Jasmine Fashion. Selain itu, karena melihat ada peluang empuk, Sugondo juga menggarap bisnis hiburan malam dengan membuka diskotik. Hanya dalam 1 tahun, 3 diskotik. 1 tahun dari diskotiknya mungkin di tahun 90-an ya teman-teman. Cerdiknya, untuk mendirikan ketiga diskotik tersebut, ia tak mengeluarkan modal sedikit pun, karena menggandeng orang lain yang punya uang. Saya merasa beruntung pernah tinggal lama di Jakarta sehingga hanya menjual ide dan mendapatkan 10% saham. Artinya ya dia penjual ide gitu ya, ide tapi idenya diskotik gitu ya. Namun, pada tahun 2000, ia memutuskan menjual semua bisnis hiburan tersebut. Alasannya tak sesuai dengan hati nuraninya. Ia mengaku awalnya ingin mengembangkan konsep rumah musik yang sehat, bebas dari minuman alkohol. Tapi agak aneh kan teman-teman? Mana ada diskotik membuka
cuma sekedar karaoke gitu, kayaknya enggak lah. Karena kan dia yang memegang, kok bisa jadi kayak gitu gitu ya. Intinya dia mengembangkan diskotik, idenya sama dia kok jadi seolah dia ngeles gitu ya teman-teman. Nah, selain diskotik, kala itu ia juga mendirikan resto. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman, mendirikan resto di tahunnya mungkin 96. Jadi diskotik dibarengi dengan mendirikan resto. Di sini di kota Solo ada resto Aquarius yang kemudian saya gampangin aja, kemudian bangkrut gitu ya, atau nggak jalan. Pada pertengahan 1990-an, mungkin tahun 95-an ya, Sugondo mendirikan resto Stik. Bapak 4 anak ini terus mencari ramuan yang pas agar makanan barat ini bisa diterima lidah orang Indonesia. Dijual dengan harga yang terjangkau masyarakat luas, karena itu ia juga perkenalkan slogan Citra, menu bintang 5 harga kaki 5. Kalau di kebanyakan resto, seporsi dijual sampai 75.000. Sugondo bisa menjual lebih murah. Di restoran atau hotel memang mahal karena banyak komponen biaya yang harus kita tanggung, ungkapnya. Tapi meskipun kami jual murah, keuntungan sudah lumayan. Resto Stik yang didirikan pertama kali bernama Casper Stik. Namun antara harapan dan kenyataan masih belum ketemu. Casper Stik bisa disebut gagal menarik konsumen seperti yang diharapkan. Ia pun terpaksa menutup. Nah, ini tutup lagi ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke ke materi yang lebih lanjut. Meski Casper Stik yang dibuka di Solo gagal, Sugondo tak putus asa. Pada tahun yang sama, jadi tahun 95-an, konsep yang ia jual agak berbeda. Ia menawarkan konsep kafe dengan menu utama Stik meski berlokasi di Jogja. Nah, jadi udah pindah ke Jogja. Nanti saya hubungkan dengan itu, udah pindah ke Jogja, artinya udah berbisnis di Jogja ya teman-teman. Tepatnya di kawasan Pasar Kembang dekat Malioboro, yang memberi nama Resto Cafe Stik Cafe Solo. Sasaran yang ingin digait memang wisatawan asing yang sering kongko di tempat itu. Namun lagi-lagi Sugondo harus menelan pil pahit. Nasib Cafe Solo tak lebih bagus daripada Casper Stik. Jadi yang di Malioboro itu nggak lebih bagus gitu ya, sehingga ya terpaksa tutup karena kurang direspon konsumen. Wisatawan asing yang diharapkan datang ternyata tak melirik sama sekali. Intinya gitu ya teman-teman. Setelah gagal dengan 2 resto Stik, Sugondo lalu mendirikan Obong Stik. Jadi masih 95, 96, 97 ya. Mungkin di tahun 97 itu Obong jalan ya. Terus kemudian di sini dilanjut ya teman-teman. Obong Stik tak menempati bangunan yang representatif, hanya menumpang di emperan batik Jasmine Fashion di tempat Samsat Jogja. Jadi yang di Solo beda lagi, yang di Jogja beda lagi ya teman-teman. Ini dilakukan karena ia sama sekali tidak memiliki dana untuk sewa toko rumah, namun tanpa diduga sebelumnya Obong Stik justru dibanjiri konsumen. Jadi di tahun itu mungkin tahun 97-98 ya. Karena perkembangan Obong Stik yang begitu mengembirakan tak sampai setahun. Nah ini kan tepatnya pada tahun 95 ya, ini bahasanya 95, kita nggak tahu tepatnya apa. Ia membuka cabang di Solo. Nah teman-teman, nah kalau kita lihat itu pokoknya intinya antara tahun 90 sampai tahun 2000-an, dan kemudian 2000 tutup. Dikarenakan mungkin ini Obong sudah jalan, logika sederhananya Obong sudah jalan, terus Jody sudah mengelola itu, sudah belajar dari sana, terus kemudian Jody itu ya mungkin kepikiran ya udah kita buka dengan brand yang berbeda, dengan harga yang lebih terjangkau, dengan ide dan kreatif, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Nah itu sudah biasa dilakukan para pembisnis. Biasanya gini teman-teman, kalau orang berbisnis misalkan ya sederhananya Solo gitu ya, bos bakso Solo misalkan, dia kemudian membuka cabang di mana dengan nama anaknya, misalkan di bakso Solo Junior atau gimana, itu udah biasa sebenarnya, dengan harga yang lebih murah, dengan mungkin baksonya lebih kecil, dan itu untuk menggait orang yang lebih bawah, itu udah biasa. Jadi kalau Jody mengaku pada saat pembukaan dia ya dalam tanda kutip ya itu dia orang pas-pasan, apalagi sampai dapat uang dari partai atau dari jualan kaos partai, itu kayaknya nggak logis menurut saya. Cerita yang Jody
diberikan atau yang diceramahkan di seminar-seminar itu menurut saya adalah apa ya, semacam karangan cerita untuk menutupi atau ya alibi dia tentang bagaimana membuang apa ya, dosa-dosa masa lalu dia mungkin dan bapaknya mungkin ya, agar tidak terjamah warung stik ini seolah-olah memang murni uang dari dia gitu, nggak tersentuh diskotik. Logika sederhana adalah ketika obong stik ini berkembang di tahun itu, mungkin sampai tahun 99, 2000 berkembang, kalau logika sederhana kalau memang dia itu nggak punya planning untuk menarik konsumen yang lebih bawah, otomatis dia masih ngembangin obong stik aja gitu ya teman-teman. Jadi alangkah nggak masuk logikanya kalau tiba-tiba dia ngomong pas-pasan gitu ya, kan lucu ya teman-teman. Nah intinya adalah kita bisa berpikir secara logis, mana bisa orang yang pada saat itu ini bapaknya sendiri bahwasanya judi ini dikasih wewenang untuk apa ya, menggarap atau menjadi dalam tanda kutip ya, menjadi pengelola untuk obong stik, terus kemudian dibuka warung stik gitu tanpa ada kaitan hubungan modal. Itu kayaknya agak aneh ya teman-teman. Jadi inti dari yang saya bicarakan adalah warung stik itu cikal bakalnya, kalau memang omongan jadi benar ya agak aneh gitu ya, tapi kalau misalnya secara logika obong stik pasti ada kaitannya dengan diskotik itu. Kenapa saya katakan itu? Karena pas di tahun 2000-an ketika mungkin obong stik mungkin laku ya teman-teman, terus jadi membuka brand baru, itu adalah karena mungkin ya untuk menghindarkan stigma bahwasanya si pemodal ini dapatnya dari warung stik gitu. Ya mungkin kayak gitu ya teman-teman. Nah saya masih bicarakan ini karena saya berpikir untuk kok bisa ya seorang jodi bisa bekerja dengan Yusuf Mansur yang lakunya kayak gitu. Ternyata ya di belakangnya mungkin perilakunya sama gitu ya teman-teman, suka ngarang cerita, suka apa ya, kayak apa ya, Yusuf Mansur itu malah lebih parah menurut saya kalau cerita gitu ya. Dia dari penjara gitu cerita tentang bahwasanya dia mendapat, saya nggak tahu hidayah atau apa gitu ya, sampai dia jadi kaya raya. Kalau nggak ada hubungannya dengan sedekah apa gitu, nggak ada hubungan dengan investasi bisnis dari masyarakat, itu dari mana uangnya gitu kan. Logikanya sederhana teman-teman. Jadi wajar saja kalau mereka dipertemukan dalam satu frame yang dalam tanda kutip ya, mereka nggak peduli terhadap umat apapun, yang penting untung. Menurut saya kayak gitu. Jadi jodi, ada video ya yang saya katakan bahwa saya jodi kan ikut bareng dengan Yusuf Mansur pada saat itu, kalau tidak salah itu ada di Medan dan saya udah upload ya teman-teman. Jodi itu ikut pengajian Yusuf Mansur, ngumpulin sedekahnya di mana kan ya saya nggak tahu, tanya aja sama mereka. Terus kemudian ikut apa yang ngumpulin dan investasi patungan usaha, itu Yusuf Mansur yang bikin acaranya dan Jodi ada di sana gitu ya. Logika sederhana kemudian Jodi menjadi direktur di Hotel City. Kalau nggak klop pola pikirnya ya mungkin terjadi. Misalkan Jodi orang tuanya udah taubat nih, kalau bergabung dengan Yusuf Mansur dalam tanda kutip apa ya, ngibulin umat atau bohongin umat, nggak mau pastinya gitu ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, pokoknya kayak gitu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi, nanti juga saya akan investigasi. Sampai di sini jangan lupa like, share, dan komen, dan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.